Nah, selain di tol Jakarta Cikampek, kita beralih ke tol Merak. Ada perkembangan juga di sana, di mana penyeberangan di Bakauheni dan juga di Bandara Soekarno-Hatta. Ini nampak aktivitas penumpang di Pelabuhan Merak dan juga Bakauheni terus meningkat. Sementara di Bandara Soekarno-Hatta, arus balik mencapai puncaknya sejak hari Minggu pagi tadi nih, Jessica. Di mana petugas gabungan sudah dikerahkan untuk memastikan kelancaran serta kenyamanan pemudik yang tiba maupun yang berangkat. Jadi masih ada juga yang keluar ya ternyata ya. Jadi kan kalau misalnya kita lihat kemarin sebetulnya banyak banget tuh kebijakan saat untuk mudik lebaran dan juga arus balik 2025. Ada mudik gratis, kemudian ada juga kebijakan WFA, kemudian ditambah dengan banyaknya juga para pemudik yang memilih untuk mudik itu setelah lebaran. Setelah lebaran. Bukan pas mau lebaran. Betul, karena mengantisipasi tiket mahal. Betul. Ya kan? Nah, pemirsa, sekarang kami akan mengajak Anda nih untuk melihat bagaimana kondisi di Bandar Udara Kuala Namu di Deli Serdang, Sumatera Utara yang saat ini dipadati oleh ribuan penumpang pada arus balik atau H+6 setelah Lebaran. Di mana puncak arus balik diprediksi akan terus terjadi hari ini. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, Angkasa Pura Aviasi telah menambah jumlah penerbangan. Nah, sementara itu puncak arus balik Lebaran 2025, volume kendaraan yang menuju ke Jakarta melalui Gerbang Tol Cileunyi ini juga terpantau meningkat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah bergabung langsung dengan jurnalis Metro TV, ada Edi Sembiring di Bandara Kuala Namu di Deli Serdang dan juga ada Sabago Viesa Asa dari Gerbang Tol Cileunyi Kabupaten Bandung. Selamat siang, kita ke Mas Edi Sembiring dulu di Kuala Namu. Mas Edi, gimana ke pantauan arus dari penumpang di sana? Apakah sudah ada kenaikan volume penumpang? Jessica, Glory, dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang, dan pada H+6 setelah Lebaran ini, dari pantauan kami, penumpang sudah mulai memadati Bandara Kuala Namu pada arus balik tahun ini dan cukup mengalami kenaikan yang signifikan. Karena memang puncak arus balik Lebaran 2025 memang diprediksi terjadi pada H+5 dan H+6 atau pada hari kemarin, hari Sabtu dan hari ini. Pemirsa, tercatat bahwa ada 2 penerbangan tambahan dari Bandara Kuala Namu dan 3 penerbangan kedatangan yang tiba di Bandara Kuala Namu pada H+5 kemarin. PT Angkasa Pura Aviasi mencatat arus balik pada H+5 ada sebanyak 26.464 penumpang, diantaranya 12.878 kedatangan dan 13.586 keberangkatan dengan total sebanyak 162 penerbangan. Sementara untuk tujuan penerbangan domestik yang paling banyak dituju adalah Jakarta sebanyak 63% dari total penerbangan, sedangkan untuk penerbangan internasional masih didominasi dengan tujuan Kuala Lumpur. Selain itu, Bandara Internasional Kuala Namu juga telah membuka posko angkutan Lebaran yang berlangsung selama 22 hari yang dimulai pada tanggal 21 Maret hingga 11 April 2025. Posko ini bertujuan memastikan kelancaran perjalanan penumpang, termasuk memberikan informasi kepada penumpang, di mana posko terpadu ini juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan bagi para penumpang. Pemudik yang menggunakan akomodasi penerbangan diprediksi akan mencapai 507.605 orang penumpang atau meningkat sebesar 5% dibandingkan pada tahun lalu sebanyak 49.755 orang penumpang. Untuk mendukung kelancaran operasional selama arus mudik, Bandara Internasional Kuala Namu juga telah melakukan kegiatan ramp safety di kawasan sisi udara serta meningkatkan koordinasi dengan otoritas bandara dan instansi terkait untuk mengelola arus penumpang secara optimal. Dan Polresta Deli Serdang juga telah bekerja sama dengan OIC Bandara Kuala Namu dan APSEC untuk menggelar tes urin kepada pilot, co-pilot, pramugari, maskapai penerbangan, dan masinis kereta api Indonesia di Bandara Internasional Kuala Namu. Demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, ada peningkatan 5% kalau di Bandara Kuala Namu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.